KKB Papua diduga menyusup ke tengah kerusuhan Dogiai. Oknum KKB Papua bakar, Iqbal hidup-hidup. Melansir dari poskupang.com, oknum anggota KKB Papua diduga menyusup ke tengah kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, Provinsi Papua, Sabtu dan Minggu 12 sampai 13 November. Dalam peristiwa mengerikan tersebut, seorang warga sipil bernama Iqbal tewas mengenaskan. Ia diduga dibakar hidup-hidup lalu dikuburkan secara tak berperi kemanusiaan di pinggir kampung. Belum diketahui siapa pelaku pembunuhan tersebut, namun beredar kabar bahwa pelaku adalah orang tak dikenal yang diduga ada kaitannya dengan KKB Papua. Dalam insiden tersebut, aparat kepolisian memang berhasil mengevakuasi 6 orang. Namun dari ke-6 orang itu, 1 dari antara meninggal dunia, sedangkan 5 orang lainnya selamat. Korban meninggal dunia tersebut bernama Iqbal, seorang warga yang berprofesi sebagai penjaga kios. Iqbal ditemukan dalam kondisi tubuh hangus terbakar, bahkan dikubur secara tidak layak di pinggir kampung Ikebo. Mayat saudara Iqbal kami temukan di dalam tanah dengan kondisi terkubur secara tak layak, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal melalui keterangan persnya, Minggu 13 November 2022 malam. Usai dievakuasi, jenazah Iqbal langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Sementara 5 orang lain yang berhasil selamat, Kamal mengungkapkan, saat ini berada di Mapolres Dogiai. Kelima orang selamat yang merupakan para pekerja tersebut masing-masing bernama M. Nasir, 34 tahun, Alif Padang, 48 tahun, Randa, 37 tahun, Lukman, 21 tahun, dan Willy, 35 tahun. Korban atas nama M. Nasir, Alif Padang, dan Randa selamat dan ditemukan di rumah pastor di Kampung Bukapa, Minggu 13 November 2022 sekira pukul 12.43 WIT. Mereka bertiga diamankan masyarakat setelah berhasil melarikan diri dari amukan massa, ungkap Kamal. Sedangkan 2 korban lain yakni Willy dan Lukman juga lolos dari amukan massa. Mereka melarikan diri kemudian bersembunyi di tengah kebun. Awalnya, Kamal menuturkan Willy dan Lukman menyelamatkan diri di dalam sebuah gereja bersama 2 rekan lainnya. Lalu beredar informasi tentang massa dan datang ke gereja, sehingga seorang pendeta akhirnya membawa mereka untuk sembunyi ke tengah kebun. Sialnya, Willy dan Lukman terpisah dari 2 rekannya tersebut yang membuat keduanya tidak mengetahui lokasi persembunyian. Kamal menuturkan, setelah kondisi dianggap aman, Willy dan Lukman kemudian pergi menuju ke arah Gunung Ugapua untuk bersembunyi. Namun ketika sedang dalam perjalanan, seorang guru menemukan Willy dan Lukman sehingga keduanya diantar ke rumah Simon Petrus Pikey. Simon Petrus Pikey merupakan anggota DPRD Kabupaten Dogiai, lantas membawa Willy dan Lukman ke Polres untuk dievakuasi. Meskipun berhasil selamat, tetapi Kamal menyebut Lukman mengalami luka bacok dan patah tulang. Lukman diketahui mengalami kondisi luka bacok dan patah tulang pada tangannya akibat dilukai oleh salah seorang oknum masyarakat, dan Willy hingga kini masih mengalami trauma, ujarnya. Kamal menambahkan, setelah berhasil mengevakuasi ke-6 korban tersebut, aparat kepolisian masih mencari 5 pekerja yang belum ditemukan. Masih terdapat 5 pekerja yang belum ditemukan dan diketahui kondisinya, yakni atas nama Refli, Iwan Apus, Roni, dan Joni, tandasnya. Peristiwa kerusuhan di Kabupaten Dogiai dan menewaskan Iqbal hingga saat ini menjadi bahan pergunjingan publik. Pasalnya, kerusuhan yang terjadi pada Sabtu 12 November 2022 hingga Minggu 13 November 2022 dini hari itu demikian mengerikan. Dalam kasus tersebut, 6 kantor pemerintah di desa terbakar hingga 2 polisi terluka dalam peristiwa tersebut. Ternyata amukan massa tersebut
dipicu oleh kematian seorang anak yang berusia 5 tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Ditreskrim Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani mengemukakan anak yang mengalami kecelakaan lalu lintas itu bernama Noldi Go 5 tahun. Bocah itu tewas gegara ditabrak truk. Kecelakaan itu terjadi pada Sabtu 12 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIT Kampung Ikebo, kata Faizal di Jayapura Sabtu. Peristiwa kebakaran itu, lanjut dia, memicu kemarahan warga saat itu. Warga menyerang sopir dan membakar satu unit rumah di arah Kampung Mawa dan 2 unit kendaraan truk. Aparat sempat mengamankan sopir yang menabrak korban dan membawa sopir itu ke Polres Dogiay. Tapi massa yang marah mendatangi Polres Dogiay dan mendesak polisi segera menyerahkan sopir truk kepada mereka. Saat itu sekelompok massa merengsek maju ke Polres dan berusaha mengambil paksa sopir, namun situasi berhasil dikendalikan, ujar Faizal Ramadhani. Tak lama berselang, lanjut dia, massa datang dari arah Kampung Mawa dan Kamus Selatan lalu memaksa untuk membakar pasar Ikebo. Namun gelombang massa itu berhasil dihalau dan dipaksa mundur dengan tembakan gas air mata. Saat itu pasukan gabungan lantas ambil posisi pertahanan dan menjaga dalam kota. Sambungnya, bakar kantor pemerintah. Rupanya aksi amuk massa Sabtu 12 November 2022 sore merembat hingga Minggu 13 November 2022. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengemukakan massa melempar batu hingga melesakkan anak panah. Dini hari tadi massa masih melakukan pelemparan batu dan anak panah di mana petugas berjaga, sehingga anggota membalas dengan tembakan peringatan untuk menghalau massa agar tidak mendekat ke arah petugas, ujar dia. Menurutnya, ada 6 bangunan kantor pemerintah yang hangus terbakar. Ke-6 bangunan yang dibakar massa yakni kantor BPKAD, kantor Dinas Pendidikan, kantor Keuangan, kantor Inspektorat, kantor Lingkungan Hidup, dan kantor Dukcapil, kata Kamal. 2 polisi juga menjadi korban luka akibat aksi amuk massa. Kedua petugas itu terkena panah di bagian kaki saat hendak menghalau massa. Ada 2 anggota kami yang ikut jadi korban karena terkena panah di kaki, kata dia. Selain korban dari pihak polisi, ada pula 1 sopir truk yang menjadi korban penganiayaan. Para korban berada di Polres Dogiay, belum bisa dievakuasi ke RSUD Nabire karena akses jalan diputus dan dipalang masyarakat, ujarnya.